Selamat pagi adik. Selamat pagi, Ibu. Kelihatannya kamu sangat sibuk. Apakah ada yang ingin kamu ceritakan? Ya, Ibu, saya mau cerita kalau saya di kelas itu saya sering dapat bully dan juga kayak ada tetapan sinis dari teman-teman saya. Apalagi pada saat saya menjawab pertanyaan dari guru, di situ mereka mengatakan bahwa saya itu sok pintar atau saya berbuat begitu tuh seolah-olah hanya untuk mencari perhatian dari guru saja. Oke, baik. Jadi ya, ibu mengerti apa yang sedang adik rasakan. Bahwa adik tidak harus berbuat apa-apa dan bingung bagaimana cara untuk menghadapi mereka. Ya, Ibu, saya bingung bagaimana cara untuk saya bisa menghadapi semuanya itu, Ibu. Apakah masih ada hal yang mereka lakukan terhadap adik? Kalau ada mungkin adik bisa ceritakan. Ya, Ibu, ada. Jadi kayak pada suatu hari itu uh, dalam kelas itu mereka itu kayak ada sekelompok teman yang membuli saya itu mereka menyembunyikan pulpen saya dan situ membuat saya kayak merasa sedih dan dimana mereka juga mengatakan muluk-muluk saya tentang pekerjaan orang tua saya dimana bilang mereka itu saling mengejek saya bilang anak petani nah kayak kasihan orang tua susah mengejek seperti pokoknya mengejek-ngejek saya itu seolah-olah kayak pekerjaan orang tua saya itu seperti kayak gimana begitu itu. Oke, baik adik. Jadi ibu menangkap bahwa adik itu sering diperlakukan tidak baik oleh teman-teman adik, yang dimana teman-teman adik itu sering mengejek dan juga menghina adik dalam kelas di saat adik mungkin sedang menjawab pertanyaan dari guru. Apakah seperti itu? Dan Ya, bagaimana perasaan adik setelah adik mendapat perlakuan dari teman-teman adik? iya ibu seperti seperti itu. Uh, itu tuh yang membuat saya kayak merasa sangat sedih, tertekan, malu. Kayak kan kayak mereka sering ejek-ejek orang tua saya tuh, jadi itu kayak membuat saya kayak sakit hati dan juga malu juga ibu. Apalagi di teman-teman banyak begitu. Oke, baik adik. Jadi ibu bisa memahami bahwa kamu merasa sangat sedih, tertekan, dan malu. Kira-kira perasaan seperti ini pasti sangat berat untuk kamu alami ya. Iya ibu. Selain perasaan sedih itu, apa yang biasanya kamu pikirkan saat mereka melakukan ejekan atau hal-hal yang buruk terhadap kamu? Kalau itu saya kayak seperti tidak dihargai oleh teman-teman. Oke, baik adik. Jadi kamu merasa tidak dihargai dan diperlakukan tidak adil ya. Lalu apa yang biasa kamu lakukan saat itu ketika mereka melakukan hal itu? Ya ibu kalau mereka melakukan hal itu akhirnya kan sering tuh ibu. Saya kayak tidak membalas tapi diam saja apa yang mereka. Dan juga terkadang itu kayak dalam hati paling dalam saya rasa kayak mau membalas tapi kayak tidak bisa ibu. Oke, baik adik. Jadi dari apa yang kamu ceritakan, sepertinya ibu melihat bahwa rasa sakit itu muncul karena kamu merasa tidak dihargai dan terus-menerus diserang oleh mereka. Tapi saya juga melihat bahwa uh, kamu memiliki kekuatan yang besar, sehingga kamu bisa mampu untuk bertahan sampai saat ini. Itu adalah hal yang luar biasa. Ya ibu kadang kayak satu sisi saya juga merasa kuat. Tapi di sisi lain namanya juga kita kan manusia tuh pasti ada sisi terburuknya itu. Oke, baik adik. Jadi itu adalah hal yang wajar yang dialami setiap manusia ketika dalam keadaan terpuruk. Tapi akan orang paling kuat pun bisa merasa lemah di saat-saat tertentu. Yang penting adalah bagaimana kita bisa bangkit dari keterpurukan itu. Baik adik, jadi tadi kamu bilang kamu merasa kuat tapi juga merasa lemah. Ibu juga mendengar bahwa kamu mengatakan ingin membalas bulian tersebut. Ya ibu. Apa yang membuat kamu merasa begitu marah dan terluka sehingga muncul pikiran untuk membalas dendam? Ya ibu rasanya tuh seperti kayak mereka itu kayak pernah menghargai saya semua usaha yang saya lakukan itu mereka abaikan saja dan juga mereka itu melihat saya itu dengan sisi sebelah saja kayak sisi kelemahannya saya saja dan juga saya kayak merasa sangat tidak berdaya. Akhirnya pikiran untuk membalas itu muncul karena saya ingin mereka merasakan apa yang mereka buat kepada saya itu akan kayak pokoknya mereka rasakan saja apa yang saya rasakan selama ini. Baik adik, jadi ibu sangat mengerti dengan apa yang dirasakan. Itu adalah suatu hal yang sangat menyakitkan ketika kita merasa tidak dihargai dan usaha kita itu diabaikan. Jadi keinginan untuk membalas dendam itu adalah suatu hal yang uh, biasa yang mungkin kita lakukan terhadap rasa sakit yang kita alami. Tapi membalas itu bukan untuk menyelesaikan suatu masalah, tetapi itu dapat
menambah masalah lagi. Jadi dari apa yang adik sampaikan, ibu merasa bahwa ketika kita berada di posisi adik, itu pun kita akan merasakan hal yang sangat menyakitkan dan sangat tidak enak karena diejek oleh teman-teman. Jadi dari apa yang sudah disampaikan tadi dapat disimpulkan bahwa uh, ejekan dari teman-teman tersebut membuat adik merasa sedih, malu dan merasa tidak dihargai. Dan itu adalah suatu hal yang benar-benar membuat kita tidak nyaman untuk berada di lingkungan sekolah. Baik adik, jadi mungkin hanya itu saja pertemuan kita pada hari ini. Nanti pertemuan selanjutnya baru kita bisa menceritakan lebih dalam lagi terkait permasalahan yang adik alami. Ya Ibu. Baik adik, terima kasih ya. Ya Ibu, terima kasih karena Ibu sudah mendengarkan cerita permasalahan yang saya ungkapkan. Terima kasih Bu. Ya.